Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab pahala yang didapatkan oleh orang yang menjaga salat, yaitu salat 5 waktu. Kita akan sambung hadis berikutnya. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang Rasulullah mengatakan bahawa siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka di antara waktu-waktu tersebut setiap kali dia salat selalu menjadi penggugur dosa, bagaikan daun yang jatuh dari rantingnya di musim gugur. Begitulah bergugurannya dosa bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Jadi ini sekaligus menjadi isyarat bahawa kalau salat kita benar, bagus kita jaga, insyaAllah kita meninggal apakah setelah melakukan salat atau menunggu waktu salat yang berikutnya. Jadi hanya di antara dua perkara itu kalau kita senantiasa menjaga salat, ya. Yang sudah salat subuh menunggu-nunggu salat zuhur, yang sudah salat zuhur menunggu-nunggu salat asar. Jadi hidup kita antara itu saja, dan insyaAllah dengan keadaan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosa lalu mengampunkan kita dan memasukkan kita di dalam surganya insyaallah. Jadi ini yang paling celaka bagi mereka yang tak kenal subuh, tak kenal zuhur, dan itu besar, masalahnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana rajulani min baliyin hayyin min Qudaa aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastashhada ahaduhuma
akhar al-akhar sana. Jadi Abu Hurairah menceritakan ada dua orang laki-laki dari Bani Qudaa, dan mereka Islam bersamaan dan diislamkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak lama setelah mereka menyatakan keislamannya, yang satu orang itu syahid di medan perang, sedangkan yang satu orang lagi itu baru meninggal dunia setelah setahun temannya yang pertama meninggal. Jadi jarak waktunya setahun. Dan di kalangan para sahabat, amalan yang paling dikejar-kejar adalah syahid, menjadi syahid, karena mereka dengan imannya tidak ada keraguan sedikit pun tentang kemuliaan orang yang syahid. Sehingga Nabi pernah mengatakan, semua orang yang meninggal dunia tidak ada yang berangan-angan ingin kembali ke dunia kalau orangnya saleh. Jadi tidak ada orang saleh yang meninggal dunia ingin kembali ke dunia. Itu yang hadis-hadis, ayat-ayat yang menceritakan tentang keinginan kembali ke dunia itu orang-orang yang menyesali hidup, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat. Itu ingin kembali ke dunia untuk mengulang apa yang telah mereka tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis dari Abi Hurairah, ketika melewati satu kuburan, Rasulullah mengatakan, man sahibu hazal qabr, ini kuburan siapa? Kata Nabi. Kemudian sahabat mengatakan, li fulan, kuburannya fulan ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, raka'atani khafifatani allati tunfiruhuma wa tahtaqiruhuma ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Ketahuilah, kata Nabi, ini penduduk kubur ini si fulan yang sedang dikubur ini, dia sekarang sedang berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia dan melaksanakan solat yang ringan yang dulu diremehkannya, dan itu lebih dia rindukan dibandingkan min baqiyati dunyaku. Dia lebih menginginkan solat 2 rakaat yang ringan itu dibandingkan seluruh kemewahan yang sedang kalian dapatkan di dunia. Jadi ini Nabi ingin cerita bahawa orang yang tinggal sembahyang, ini sembahyang pun bukan sembahyang 5 waktu yang ditinggalkan oleh penduduk kubur ini, tapi raka'atani khafifatan, iaitu 2 rakaat yang ringan. Maksudnya adalah solat-solat sunnah, solat qabliyah, solat ba'diyah. Itu dia inginkan untuk diizinkan oleh Allah untuk dilakukan, dikembalikan ke dunia. Dan itu lebih hebat keinginan itu daripada ingin meraih semua kemewahan yang kalian dapatkan di dunia. Maksudnya, kalau ditawarkan rumah, mobil, emas, kulkas, TV 43 inci, ditawarkan isteri yang cantik sekali, ditawarkan untuk menjadi presiden, ditawarkan untuk menjadi apapun yang empung-peng. Apa kata Nabi? Dia tak mau, dia tak butuhkan, karena dia sudah meninggal dan dia tahu bahawa apa yang dibutuhkan orang meninggal ternyata 2 rakaat salat yang ringan.
Dan makanya nanti ini perkara ini kita sesali, ya. Salat qabliyah tak pernah, salat ba'diyah tak pernah, salat duha tak pernah, tahajud tak pernah. Begitu meninggal, itu kita sesali. Saking hebatnya, ya, pembelaan dan manfaat dari salat walaupun ringan. Nah, jadi saya ulang, orang-orang yang memimpikan syahid karena mereka mendengar dari Nabi SAW, tidak ada orang saleh yang meninggal dunia ingin kembali ke dunia kecuali yang menyesal dari, kecuali asyahid, kecuali orang-orang syahid. Aneh, orang syahid ingin balik ke dunia, ya, ingin dihidupkan lagi. Kenapa? Ternyata kata Nabi, orang-orang syahid itu mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, lalu izinkan kami kembali berperang, dan kami ingin dibunuh 10 kali lagi, ya, ingin ditusuk, dibacok kembali, ya. Mereka ingin kembali dibunuh dalam medan perang. Kenapa, Pak? Karena indahnya balasan Allah yang telah mereka rasakan, ya. Jadi ini hadis sahih, indahnya balasan Allah yang telah mereka rasakan. Jadi saking mangan, saking hebatnya balasan Allah, sampai minta kembali supaya dibunuh lagi. Itu hebatnya menjadi syahid. Jemaah melakukan Allah, syahid ini tidak akan berhenti dengan syarat kematian itu karena urusan agama, ya. Jadi syahid ini tidak terbatas di masa Nabi, kapanpun bisa syahid. Syaratnya yaitu meninggal dalam keadaan membela agama. Itu syaratnya, bukan membela dunia. Tidak ada urusan kita dengan dunia. Kalau urusan bela agama diinjak, ya, dijajah, ya, itu yang bisa syahid. Jadi urusannya dengan agama. Dan hari ini saudara-saudara kita yang dimudahkan oleh Allah mendapat syahid, tapi dalam pandangan kita merasa bahwa mereka sedang menderita, padahal mereka sedang ditolong Allah untuk dipermudah mendapatkan kesyahidan. Ya, coba lihat Pak, hari ini bergejolaknya tanah Syam. Ya, tanah Syam itu Syria, Palestin, Lebanon. Dulu itu disebut Syam. Ya, jadi tidak dikenal nama-nama negara masing-masing, disebut itu semenanjung Syam. Ya, kemudian baru berubah menjadi negara-negara. Nah, sekarang lihatlah bagaimana mereka berjuang dengan huru-hara yang tak pernah habis, tak pernah habis, dan semuanya berawal bersumber dari Yahudi. Perjuangan membela agama dengan musuh Yahudi. Makanya Allah mengatakan, wala tajidanna asyaddahum adawatan lilladzina amanu al-yahud. Engkau akan dapatkan, kata Rasulullah, manusia yang paling keras kebenciannya terhadapmu adalah Yahud. Ini Allah yang bilang. Nanti di dalam ayat lain disebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tidak akan pernah, Allah pakai kalimat lan. Lannya menurut bahasa Arab itu menunjukkan tidak akan pernah terjadi, ya, tidak akan pernah Yahudi Nasrani ridha terhadapmu sehingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi kalau sudah mau menjilat mereka, mengikuti mereka, baru dihentikan. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang disebut oleh Nabi SAW 1400 lebih tahun yang lalu, itu semuanya terjadi, dan ini menunjukkan kiamat semakin dekat. Karena tanda kiamat menuju ke kiamat besar apabila terjadi malhamatul kubra,
yaitu pembantaian huru-hara besar-besaran, al-kubra, huru-hara perang besar-besaran. Kalau orang Nasrani menyebutnya Armageddon, makanya kali buka filmnya Armageddon, itu perang besar-besaran antara siapa? Muslim dan Yahud. Di mana terjadi? Di tanah Syam, kata Nabi. Kalau itu sudah terjadi, maka beralihlah kiamat-kiamat kecil menuju kiamat besar. Ini terus berproses, Pak. Kalau kita pikir-pikir, kan, kenapa tidak terjadi di Indonesia, di Malaysia? Kok terjadinya huru-hara tidak habis-habis di tanah Syam? Dan kenapa Yahudi tiba-tiba pinginnya menduduki tanah Syam? Ternyata semua takdir Allah sedang dijalankan untuk mengatakan bahawa Nabi Muhammad mukjizatnya mengetahui apa yang akan terjadi itu semua benar. Maka kita telah berada di bawah Nabi yang benar. Nah, dengan perihondang, Pak, ini tidak akan habis nih. Nah, nanti berakhir kapan? Ketika turunnya Nabi Isa didampingi oleh Imam Mahdi, itu baru selesai sementara. Habis Nabi Isa dan Imam Mahdi memimpin dengan semua keadilan dan kesejahteraannya, lalu meninggallah mereka. Dan Nabi Isa itu nanti baru meninggal. Nah, setelah itu terjadilah kekacauan, kerusuhan besar-besaran, dan tidak ada obatnya lagi. Nah, ini obatnya nanti Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Nanti setelah mangkatnya Nabi Isa, Imam Mahdi, terjadilah kekacauan, tidak ada obat, maksiat, bunuh-bunuhan, hancur-hancuran. Di saat itulah matahari terbit di sebelah barat. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan melihat kiamat kecuali mereka yang sudah memang dipastikan menjadi ahli neraka. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi selama masih ada yang mengucapkan Allah, Allah. Jadi kita bisa baca ni, Mak, ke depan tu kesesatan itu luar biasa. Jadi ini kenapa para sahabat memimpikan syahid, karena mereka tahu bagaimana indahnya menjadi orang yang syahid. Kan baru-baru ini yang paling heboh, Syria kembali bergolak, presidennya melarikan diri, kemudian ditemukan penjara terbesar, yang tempat penyiksaan orang-orang yang menentang pemerintah, disiksa habis-habisan, Pak. Bahkan ada mesin untuk menipiskan jasad, jadi lagi mesin pedipih kertas. Begitu jasad diperlakukan, jadi dibuat jadi kertas. Bayangkan kezaliman yang terjadi. Ini presidennya sudah lari ke Moskow, ke Rusia, dilindungi oleh Putin. Nah, begitulah fitnah dunia. Jadi jemaah melakukan Allah, karena satu orang tadi syahid di antara dua orang yang telah masuk Islam ini, sedangkan yang satu lagi itu meninggal setahun setelahnya. Lalu ketika kejadian itu, qala Talha bin Ubaidillah, berkatalah Talha bin Ubaidillah, fara'aitu al-mu'akhkhar minhuma udkhila al-jannah qabla al-syahid. Kata Talha, aku dinampakkan dalam mimpiku yang meninggal setahun setelah sahabatnya. Dia meninggal belakangan. Yang meninggal belakangan, yaitu setahun setelah sahabatnya yang syahid ini, ternyata di dalam mimpi Abu Talha, malah yang meninggal belakangan itu yang duluan masuk surga qabla syahid. Jadi begitu antrian masuk surga, yang meninggal belakangan dia duluan yang masuk surga dibandingkan yang syahid. Jadi kan
ini tidak menyatakan tentang syahid tidak masuk surga. Syahid tetap masuk surga, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Abu Talhah menyatakan mimpinya, karena Abu Talhah ini mengenal dua orang ini, lalu dia dimimpikan oleh Allah bahwa ketika terjadi antrian untuk masuk surga, karena masuk surga itu diantri ya, dan orang yang paling utama didahulukan masuk surga adalah mukmin yang fakir, miskin, itu lebih utama masuk surga. Nanti orang kaya belakangan ya, yang punya Avanza, Innova, apalagi Pajero, CRV kan, likut dia gede. Likut. Hai tambang surga sih tapi melikut. Nanti ada orang yang mengatakan hana pupu tak, yang penting tamang. Hana matalah, yang penting aku tamang. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah mimpi yang dimimpikan oleh Allah, dan kita sudah belajar bahwa mimpi itu ada 3 model. Yang pertama, mimpi berbentuk bunga tidur ya, mimpi berbentuk bunga tidur. Jadi apa yang kita ingat selalu, itulah yang terbawa mimpi ya. Jadi kalau ada orang yang sedang tidur lalu mengucapkan bulan depan ku bayar, itu berarti sedang dikejar-kejar oleh debt collector ya. Hanya kredit hanya habis-habis ya. Pikiran sampai terbawa mimpi ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar suaminya yang mengucapkan itu, hanya bagah-bagah bayi. Jadi ada mimpi yang kedua, yaitu mimpinya syaitan, yang datang dari syaitan, itu berbentuk keburukan, kesusahan ya. Nah, mimpi ketiga disebut ru'yatul haq, mimpi yang benar. Nah, mimpi benar ini bisa terjadi pada Rasul, pada Nabi, dan orang-orang yang diinginkan oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk salah satunya para sahabat. Cuma begini, kalau Nabi yang mimpi, itu bisa saja wahyu, turunnya wahyu melalui mimpi. Karena ada beberapa hadis Nabi itu mimpi. Contohnya ketika Nabi dinampakkan model-model azab kubur, itu melalui mimpi. Hadis Samurah bin Jundab, itu mimpi. Tapi tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengatakan apa ni belum tidak ada. Semua menyatakan hadis itu sahih tentang model-model azab kubur, padahal itu mimpi Nabi. Nah, mimpinya para sahabat itu juga bisa menjadi ru'yatul haq atau bisa menjadi bunga tidur. Ru'yatul haq itu mereka baru tahu kalau dikabarkan oleh Nabi apa maksudnya ya. Dulu teman Nabi Yusuf yang satu penjara ya. Bapak kenal sama teman Nabi Yusuf? Jangankan bapak, saya saja tak kenal ya. Jadi temannya Nabi Yusuf ini kan mimpi Pak. Dua orang mimpi. Jadi waktu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, ternyata benar, sesuai dengan mimpinya. Yang satu meninggal, yang satu selamat. Jadi mimpi itu ada benarnya. Cuma kita tak tahu benar tak benar kalau kita bukan Nabi, kecuali setelah ditakwilkan oleh orang yang diizinkan Allah mengetahui makna mimpi. Karena sekarang tak ada lagi Nabi. Kalau dulu orang ceritanya sama Nabi Pak. Teman Nabi Yusuf ni ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Mimpi raja ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Mimpi sahabat ditakwilkan oleh Nabi Muhammad. Sekarang kita siapa? Nak cerita baklum Pak. Ilmu mimpi dah lupa. Jadi sekarang ni tak ada tempat kita untuk bertanya. Yang ada orang meraba-raba sesuai dengan pengalaman. Oh, kalau mimpinya ini, biasanya ini. Makanya keluarlah kitab namanya Tafsir Al-Ahlam, dikarang oleh ulama besar bernama Ibnu Sirin. Dan itu bukan karena Ibnu Sirin faham tentang mimpi, tapi menulis kitab berdasarkan kebiasaan. Kalau mimpinya ini, biasanya ini. Jadi berdasarkan kebiasaan. Jadi jemaah melakukan Allah, kali ini Abu Talha bermimpi. Dia mengatakan bahawa
Orang yang meninggal setahun, meninggal biasa, bukan syahid. Orang yang meninggal setahun setelah temannya yang syahid, ternyata lebih dahulu masuk surga. Ya. Fa asbahat fa zakarat zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian pagi-paginya, jadi karena aneh sekali karena sahabat itu yang pemahaman mereka syahid itu tetap nomor satu, Pak. Orang syahid itu tetap nomor satu, diutamakan Allah. Bahkan sekarang orang-orang syahid itu berdasarkan hadis Nabi, mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang berbentuk perut burung. Memang bayangkan perut cicim orangnya. Perut burung itu seluas bumi, dan mereka bersenang-senang sebelum dimasukkan ke puncak kesenangan surga. Ini sudah mulai bersenang-senang nih orang syahid, karena mereka diizinkan melihat-lihat, cuma belum masuk surga karena prosedurnya harus dilalui dulu. Ya, ada hari kebangkitan, hari hisab, yaumul mizan. Tapi sudah dimuliakan oleh Allah. Saking senangnya itulah mereka minta kembali ke dunia. Jadi seperti tak masuk akal, kok bisa orang yang meninggal setahun yang bukan syahid mendahului orang syahid masuk surga. Dikabarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situlah Rasulullah membongkar rahasianya. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Kata Rasulullah, alaysa qad sama ba'dahu Ramadan? Bukankah orang yang diberi waktu setahun itu, jadi dia ditunda oleh Allah, ajalnya setahun, ya, artinya ajalnya setahun setelah sahabatnya yang syahid. Nah, Nabi mengatakan, bukankah dalam setahun itu yang meninggal itu sudah melakukan satu kali puasa Ramadan? Nah, jadi maksud Nabi, bayangkan dengan diberi kesempatan satu kali Ramadan bisa mengungguli amalan-amalan yang orang meninggal lebih dahulu. Jadi ini menakjubkan. Kita selama ini mungkin ala katuk long puasa ni tanggal 1 atau tanggal 28 Februari ke depan ni, antara tunggu isbat, itu Ramadan. Ya, ada hadis yang lemah, hadis dhaif yang mengatakan barang siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Man fariha bidukhuli Ramadan dan seterusnya. Itu hadisnya lemah, bukan hadis kuat. Tetapi maknanya benar. Artinya Ramadan itu memang dirindukan oleh orang-orang yang mengetahui hakikat Ramadan. Kali ini Nabi mengatakan, itu orang tadi dimasukkan surga lebih dahulu walaupun temannya syahid, dan dia meninggal setahunnya bukan syahid, ternyata karena dia berhasil diberikan oleh Allah mendapatkan satu kali Ramadan. Coba bayangkan, Pak, satu kali Ramadan. Di dalamnya ketika Ramadan datang diampunkan dosa-dosa, lalu dikali lipatkan pahala, lalu kemudian diberikan Allah malam Lailatul Qadar. Makanya Ramadan itu, Pak, itu bulan bonus bagi kita. Hai, bonusnya bonus puasa. Jadi jangan kira bonus seperti mendapatkan gebiar BCA, ya, tidak usah puasa-puasa ambil-ambil hadiah Anda, karena menuju surga itu didahului dulu oleh al-makarih, perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang engkau tidak suka. Tidak ada orang yang suka disuruh puasa, mana ada yang suka. Artinya tetap makan itu lebih nikmat daripada puasa, itu logikanya. Tetapi karena iman kita, datang Ramadan, puasa. Allah bisa memasukkan hamba ke surga tanpa puasa. Allah bisa memberikan surga tanpa amal. Bisa, Pak. Itu hak Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu hak Allah. Itu tak bisa kita ganggu. Bapak punya anak saja, ya, begitu diganggu sama guru, bapak mengatakan, hai, ini anak ke. Itu kan kalau sudah emosi kan begitu kan. Padahal guru ingin berbuat baik ke anak kita, tapi karena kita merasa berkuasa pada anak, darah kita ada padanya, kita lawan guru itu. Kita mengatakannya anak ke.
Mereka apa-apa mereka hikai medang dah. Kan begitu ceritanya Pak. Itu kita baru berkuasa dan bodoh. Berkuasa dan bodoh. Wali murid bangai. Nanti waktu anaknya dipulangkan dari pesantren 2 minggu di rumah, 2 minggu Pak di rumah peri. Anak itu disuruh bangunkan salat subuhnya susah. Kemudian nanti di rumah cuma main HP, main game, nonton TV, segala macam kan. Nanti orang tua mengatakan, kok dah didik anak jino kan. Dah mulai tu duduk sama isteri. Yang kenyan 2 minggu hino nak, kok dah didik. 2 minggu dia didik. Tapi waktu dididik sama dengku-dengku sama ustaz-ustaz di pesantren, dimarahinya gurunya. Ada masalah sedikit, langsung dia caci gurunya. Dia sendiri 2 minggu sudah tidak sanggup didik. Di guru di sana subuh bangunkan. Berapa kita kasih Pak? 1 juta. 1 juta itu berapa? 1 jutanya sudah dapat makan 3 kali, sudah dapat pendidikan gratis, sudah dapat belajar bahasa Arab, sudah dapat belajar bahasa Inggris, sudah dapat baca kitab kuning, sudah diberikan akhlak yang mulia. Itu 1 juta Pak. Dia pegang mahal tau. Kok mahal pesantren? Bapak cuba hitung makan. Kalau dia di rumah 2 minggu Pak di rumah, bengah buguri, campur bercaduk bacut kapadu, buguri mentang pakai manok 15 ribu Pak. Nasi siang itu bercaduk belum hitung ya, belum teh. Nasi siang Pak, nasi siang paling kurang 10 ribu. Nasi malam 10 ribu. Kalau kita mau hitung jujur, 10 ribu, 10 ribu minimal sehari untuk dia makan. Sebulan berapa Pak? 10 ribu sebulan. Apa yang dia dapat selama 2 minggu? Belajar bahasa Arab tak dapat lagi, bahasa Inggris tak dapat lagi. Itu tak ada. Mau kursuskan bahasa Arab, kalau nak masukkan pesantren, oh bayar Pak. Bahasa Inggris lebih mahal. Kadang untuk menjadi orang Inggris lebih mahal daripada menjadi orang Arab. Semua bayar, semua bayar. Kalau tinggal di rumah tidak masuk pesantren 2 juta hansip gaji mentah, belum uang makan. Begitu pesantren menetapkan 1 juta, pegah, kok mahal ya kau? Nah pesantren lain yang martuh ribu. Itu masak sendiri juga martuh ribu ni. Jadi jamaah melakukan Allah. Begitulah kadang-kadang keadaan kita ketika kita merasa berkuasa pada anak. Kita mengatakan ke orang, baik apa-apa anak lu, ini urusan lu ya. Padahal dipukul untuk kebaikan dia, lapor polisi. Ini wali-wali murid yang bangga-bangga itu begitu. Dan itu baru kita berkuasa, sudah suka-suka kita. Makanya kita tidak bisa atur suka-suka Allah. Tidak bisa kita mengatakan bahwa masuk surga harus beramal. Karena ada sahabat-sahabat begitu bersyahadat langsung terjun ke medan perang, mati, tidak sempat solat 1 rakaat. Apa yang terjadi? Surga. Anak kedemang puasa bertiga. Nah, cuma kita mengandalkan satu janji Allah, alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman beramal saleh maka dia lahum jannat, mereka akan dapatkan surga. Itu yang kita pegang Pak, beriman beramal saleh. Nah, orang ini masuk surga lebih dahulu. Ternyata salah satu rahasianya, salah satu amal saleh paling hebat didapatkan Ramadan oleh Allah untuknya. Maka bergembiralah kalau kita bisa memasuki Ramadan. Tapi lakukanlah amal sebaik-baiknya. Siang baik dengan Allah, malam baik dengan Allah. Ini ada yang siang tidur terusan, malam duduk kedai kopi. Nanti ada yang acara pumo Pak, acara pumo-pumo nanji bukber, buka bareng, cari tempat kafe buka bareng, bukalah bareng, mulai dari azan buka bareng. Orang lain sudah pulang solat isya, dia masih buka bareng. Kan pumo Pak, solat maghrib tak ada, solat isya tadi mana. Orang lain sedang solat tarawih, mereka masih di kafe buka bareng. Bukan tak boleh, tetapi setting acara ternyata setting acara maksiat. Nampaknya saja buka puasa.
Itulah makanya kerja sesama alumni, buat di grup WA, kapan kita buka bareng, 3 buka bareng, 3 nak sembahyang maghrib. Nanti itu baru dengan alumni, belum dengan yang teman satu komplek, belum dengan teman yang se-SD, ya. Macam-macam model. Itu semua jebakan-jebakan syaitan. Maka kalau mau melakukan Ramadan, lakukanlah dengan baik. Jadi siap-siap sambut Ramadan itu dengan ilmu, ya. Jadi jangan membuat Ramadan itu sia-sia, karena begitu berharganya Ramadan sampai mengungguli amalan orang syahid karena diberi satu Ramadan. Ini penuh 30 hari itu membuat pahalanya melambung, diampunkan dosa, pahalanya melambung. Dan ini kan jemaah melakukan Allah, ini kemuliaan Ramadan ini itu memang tidak diberikan kepada umat sebelum kita, terutama khususnya Lailatul Qadar. Itu luar biasa, Pak. Hanya dengan satu hari itu kita berjaga-jaga. Lailatul Qadar itu tidak mesti kita mendapatkan tahajud, karena ketika Allah menyebutkan Lailah, ya, disepakati oleh semua ulama yang disebut Lailah itu mulai dari maghrib sampai tulu al-fajr, ya, sampai terbitnya subuh. Itu malam itu sepanjang itu Lailatul Qadar. Jadi bukan seberkas cahaya yang turun lewat, belum lewat sesuatu yang cengut anak merempak, sesuatu tengah sembahyang merempak, bukan begitu. Lailatul Qadar itu sampai tulu fajar. Yang salat maghrib berjamaah dia dapat Lailatul Qadar, yang salat isya berjamaah dapat Lailatul Qadar, yang sembahyang tarawih dapat lagi Lailatul Qadar, yang berzikir, baca Quran, sedekah, semuanya dapat Lailatul Qadar. Dihitung semuanya seperti beribadah 1000 bulan. Bayangkan Pak, 83 tahun 4 bulan, 3 dah demam. Makanya jagalah semua Ramadan itu, jaga, ya, desahan nafas kita itu berpahala, bau nafas kita itu dianggap bau surga oleh Allah, saking hebatnya Ramadan. Makanya Nabi mengatakan itu yang meninggal setahun setelah syahid itu dia sudah dapat sekali Ramadan. Lalu apa lagi? Di ujung hadis Nabi mengatakan lagi, wasalla 6000 raka'at wa kadza raka'ah salatu sanah, dan dia sudah mendapatkan 6000 rakaat selama setahun, ya, 6000 rakaat selama setahun, dan itu salat setahun, salatus sanah. Jadi Nabi ingin mengatakan bahawa yang diberi umur setahun lebih dari orang yang syahid tadi, amalannya yang menyebabkan dia berada di depan untuk masuk surga lebih dahulu dengan Ramadannya, dengan salatnya. Lihat bagaimana Nabi mengatakan tentang rahasia dan fadilah orang-orang yang menjaga salat. Nah, 6000 rakaat itu setahun. Satu hari berapa rakaat? Satu hari 5 waktu, satu hari berarti 17 rakaat. 17 rakaat, 17 rakaat. Kemudian lumpih ada tempat hidung sebelumnya, ya. Tapi sudah pernah saya baca, maka tua bilang haji 17 rakaat sehari kali 360 hari pada 6200. Lihatlah, Nabi mengatakan bilangan terkecilnya 6200 rakaat. Bagi kita remeh, tapi ternyata itu yang menyebabkan kita mendahului orang syahid masuk surga. Maka beruntunglah yang diberi umur panjang lalu tetap ibadah taat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa di antara manusia terbaik, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man tala umruh wa hasuna amaluh, panjang umurnya, bagus amalnya. Maka daripada kami yang masih muda-muda ni bang, lebih mulia bapak-bapak yang sudah berjanggut putih, berambut putih, ya, yang pandangan sudah kabur, miopi, hipermetropi, macam-macam. Bapak lebih mulia kalau mendirikan jamaah 5 waktu sampai meninggal dunia, ya.
Jadi kamu yang muda-muda ni, hai bergalegok tu mantap bergaduh tu muda kan. Ini tak sebanding dengan amal bapa. Bapa sudah melewati beberapa tahun setelah kami, sebelum kami, jadi 60 tahun kan. Ini Masya Allah pahalanya. Tapi jagalah amal, terutama salat dan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita jaga itu, kita dapat fadilah, bisa mendahului amalan-amalan orang yang telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu, walaupun mereka syahid. Itulah hebatnya orang yang menjaga salat dan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.